Halo Kang Bro Mas Bro. Kembali lagi bersama saya di video ini ya. Kali ini saya akan membantu Kang Mas Bro semua yang berprofesi sebagai mahasiswa ya, berstatus mahasiswa atau pelajar yang lagi mau mengerjakan tugas esai tapi lagi punya masalah karena banyaknya tugas yang ada sehingga harus diselesaikan dengan cepat tugas esainya. Nah, biasanya kalau mau cepat itu ya pasti copy paste, tapi kan pastinya kalau copy paste itu akan ketahuan lalu nilainya jelek atau malah tidak diterima tugasnya oleh dosen sama guru. Nah, supaya kopasnya itu bisa dengan bisa dengan mudah tidak diketahui ya. Nah, ada nih caranya nih. Nah, pertama kita buka browser. Pastinya kita buka browser, terus di browser ya, sebentar loading nih. Nah, kita buka browser lalu ketik edit pad paraphrase. Nah, ini edit pad paraphrase. Nah, di sini nih judulnya Paraphrase Online Indonesia. Ini ya, Kang Bro, Mas Bro. Nah, klik aja. Nah, udah muncul ya. Ini situs atau webnya. Nah, di sini ada dua kotak. Satu input, satu output. Nah, caranya gimana? Misal, kalau yang esai untuk anak SD atau SMP misalkan tentang dongeng si kancil. Ya, dongeng si kancil. Nah, ini dongeng si kancil. Misalkan ada tugas bahasa Indonesia dongeng si kancil supaya kita tidak mudah ketahuan bahwa itu adalah copy paste. Nah, ini. Pertama adalah kita copy paste. Nih, kata-kata ini kita copy paste. Nah, sampai sini aja. Ini contoh aja ya, Kang Bro, Mas Bro. Nah, kita copy paste. Oh, ini banyak iklan. Nah, ini aja. Kita coba lagi. Copy paste lagi. Nah, segini ya. Copy. Lalu masukkan ke input, kotak inputnya. Dan ke bawah. I'm not a robot. Baru paraphrase itu. Diklik. Kita lihat. Nah, sudah jadi. Oh, captcha-nya error. Kita coba lagi ya. Kang Bro, Mas Bro. Paraphrase itu. Oh, oke. Ini udah 28% dan voila. Sudah selesai parafrasenya. Parafrase itu mengcopy paste tanpa nantinya tertuduh sebagai plagiarisme ya. Nah, ini contoh. Di suatu hari yang cerah terdapat seekor binatang yang terkenal sangat licik di dalam hutan, yaitu adalah si kancil. Itu kalimat pertama inputnya. Outputnya, di suatu hari yang cerah dan cerah ada seekor binatang yang konon sangat licik di dalam hutan, yaitu si kancil. Pada hari itu, kancil sedang bersantai di bawah pohon besar dengan hembusan angin sepoi-sepoi yang membuat kancil menjadi mengantuk. Hari itu, kancil sedang bersantai di bawah pohon besar dengan angin sepoi-sepoi yang membuat kancil mengantuk. Nah, jadi memang ada beberapa kalimat yang bisa diubah, ada yang enggak. Nah, ambil contoh yang di suatu hari yang cerah dan cerah. Nah, ini bisa diedit Kang Bro, Mas Bro. Nah, ini bisa diedit ya. Nanti diedit aja di diedit sedikit di Word gitu ya. Nah, terus yang kedua, untuk mengusir rasa kantuknya, ia akhirnya memutuskan untuk jalan-jalan menelusuri hutan. Untuk menghilangkan rasa ngantuknya, ia akhirnya memutuskan untuk berjalan-jalan di hutan. Saat berjalan, Kancil membusukkan dada dan berkata, saat mereka berjalan pergi, Kancil membusukkan dada dan berkata, siapa di hutan ini yang tidak mengenalku? Nah, siapa di hutan ini yang tidak mengenalku?
Nah, seperti itu. Jadi memang tricky juga ya. Nah, terus yang terakhir, setelah berjalan cukup jauh, nah ini setelah menempuh jarak yang jauh, jadi memang frasenya itu yang diganti ya, atau kalimat-kalimatnya yang diganti itu tidak begitu banyak ya karena namanya juga kita copy paste supaya tidak terlalu ketahuan ya. Nah, seperti itu. Kalau bagaimana kalau yang mahasiswa, misalkan konsep politik Ernest Renan. Nah, ini yang mahasiswa biasanya. Nah, bisa kita lihat di sini konsep politiknya, misalkan ada tugas tentang ilmu politik. Misalkan Kang Bro, Mas Bro. Nah, nanti kita ini 2 kalimat ya. Kok filsuf sekaligus sejarawan asal Prancis Ernest Renan. Ini dihapus dulu. Nah, kita paste yang Ernest Renan itu, ini kita buang. Nah, terus kembali lagi ke bawah. Lalu kita centang I'm not a robotnya, parafrase itu, dan sedang mulai 6%, 8%. Nah, ini dia muncul. Yang Bro, Mas Bro. Nah, ini ya. Filsuf sekaligus yang inputnya ya. Filsuf sekaligus sejarawan asal Prancis Ernest Renan mendefinisikan bangsa sebagai sebuah kehendak untuk bersatu dan bernegara. Filsuf dan sejarawan Prancis Ernest Renan mendefinisikan bangsa sebagai cita-cita untuk menyatukan dan membentuk sebuah negara. Menurut yang inputnya lagi di kalimat kedua, menurut Ernest Renan, bangsa terjadi karena adanya keinginan untuk hidup bersama dengan perasaan setia kawan yang agung. Ia menyebutnya sebagai le désir d'être ensemble. Menurut Ernest Renan, sebuah bangsa ada karena ingin hidup dengan kasih sayang setia sebagai seorang sahabatnya. Itu bisa kita tambahkan ya. Dia menyebutnya berharap untuk bersama. Nah, ini juga nantinya bisa Kang Bro, Mas Bro langsung dijadikan sebagai bahasa Indonesia ya. Nah, seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan tentang EditPad ini ya, sebagai paraphrasing tool untuk supaya Kang Bro, Mas Bro kalau membuat tulisan tidak terlalu dibilang plagiat 100%. Oke? Mohon maaf kalau misalkan masih banyak kekurangan. Tips dan triknya dari saya itu saja. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe supaya kamu, Kang Bro, Mas Bro tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.